Selamat pagi. Siap, kan? Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ditaruh dulu. Kenapa ini kok terlambat datangnya, Nak? Oh, jadi nanti tadi dulu sarapan nasinya belum makan. Terus nanti pokoknya lain kali diusahakan ibunya suruh masak yang lebih awal. Oke, baris. Selesaikan ya. Siap, baik. Siap, baik. Makan, baik. Enggak, baik. Sudah tepat, baik. Selamat pagi. Terima kasih, anak-anak. Hari ini sudah siap mengikuti materi olahraga? Siap? Tetap semangat? Hari ini nanti materinya ada kegiatan bermain yang menyenangkan. Tapi ini kok Pak Guru lihat ada salah satu anak kok, aduh ini agak berbeda dengan yang lainnya. Sini Mas Puri, Mas Bati. Nah, kenapa Pak Guru panggil? Oh, karena seragamnya kemarin dicuci belum kering. Lain kali matur ibu ya, kalau cuci itu jari-jari 2 atau 3 hari sebelum. Jadi nanti pas materi olahraga sudah ke enggak apa-apa. Sekarang kembali ke benda. Siap, baik. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 yang kami hormati, kepada Ketua Komisi SDN 1 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SDN 1 yang kami hormati juga. Marilah yang pertama dan utama kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang siang ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka ini kegiatan aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan aksi nyata budaya positif ini saya akan memaparkan kegiatan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 yang kami hormati, kepada Ketua Komisi SDN 1 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SDN 1 yang kami hormati juga. Marilah yang pertama dan utama kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang siang ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka ini kegiatan aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan aksi nyata budaya positif ini saya akan memaparkan kegiatan pada modul 1.4 ini. Perkenalkan dulu, ini dari yang pertama sebagai fasilitator yaitu Ibu Retno Purwoningsih SPD. Kemudian pengajar praktek Bapak Ridki Hamdani SPD. Kemudian saya sendiri selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang yaitu Jumanto SPD. Berkaitan dengan budaya positif, ini ada kaitannya berkaitan dengan budaya positif dengan filosofi
tadi, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Budaya positif, kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Melalui budaya positif dapat terwujud tujuan pendidikan yang berpusat pada murid dan menuntun sesuai kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki dan peran guru penggerak beserta kolaborasi dengan semua warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Terwujudnya budaya positif dan visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran KHD. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah membentuk karakter guru, membentuk karakter murid, guru, dan visi-misi sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan restitusi. Konsep inti budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dengan paradigma perubahan baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Cara penerapannya dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini contohnya makan, minum, tempat tinggal. Ini mungkin kebutuhan pokok ya gitu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Murid mencari perhatian dan penguasaan. Bagi murid yang ingin menang sendiri, merasa paling hebat, ini kemudian jadi leader dalam satu sekolah atau dalam satu kelas. Kebebasan. Murid yang ingin merdeka dan tidak mau tertekan. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Murid yang ingin menemukan kesenangan dirinya. Jadi kesenangan di sini mungkin ya istilahnya tidak menyimpang dari istilah kegiatan pembelajaran yang positif. Dan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal.
Yang pertama ini adalah hukuman. Tentu hukuman ini sangat mungkin akan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, murid menjadi tidak percaya diri, kemudian memaksa. Kemudian untuk penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, menghukum dengan sistem ranking, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan murid menghormati peraturan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol guru, pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, dan manajer. Ini sebagai kontrol guru. Contoh posisi kontrol guru. Ini sebelum lanjut sedikit biar tidak terlalu sepaneng, saya punya ide-ide yang kaitannya untuk menyemangati calon guru penggerak. Bapak Ibu bisa berdiri mengikuti apa yang akan saya lakukan. Ini ide-ide guru penggerak ceritanya. Nanti berarti ada 3. Yang pertama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Dari kayak karena banyaknya kegiatan, jadi ekonomi juga harus sehat diharapkan. Coba aja kita mulai. Yang pertama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Karena kalau ekonominya nggak sehat, mengerjakan tugasnya jadi kurang fokus. Ini contoh posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, kasus murid datang terlambat. Yang pertama, kalau dulu ini rata-rata yang mungkin seera saya itu udah biasa lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Ini jelas sebagai penghukum. Kalau era dulu kalau nggak seperti itu kurang mantap, katanya gurunya nggak hebat. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Jadi untuk tutur kata ini juga perlu sesuatu yang lebih ada kontrolnya. Kemudian ini, ayolah datang lebih pagi lagi, ya, biar tidak terlambat. Ini sebagai teman. Dan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan dengan datang terlambat. Kamu tahu konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini sebagai manajer, kamu tahu apa kesalahanmu. Menurut kamu bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Posisi inilah yang lebih diterapkan. Jadi guru menjadi seorang manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tapi ya sebenarnya dari awal menjadi pemantau. Ini ya mungkin pemantau sih juga baik, cuma yang lebih tepat adalah sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi ini ada sedikit perbedaan kaitannya dengan kata peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan positif, kalimatnya sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan, melibatkan warga sekolah dalam pembentukannya. Jadi kalau keyakinan istilahnya musyawarah dengan anggota kelas.
dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tiga, yaitu karena ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini penerapan segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan yang pertama, berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini mungkin kalimat yang lebih pas disampaikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita sebenarnya termotivasi secara internal. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang kamu percaya? Kamu akan jadi orang seperti apa ke depannya? Ini menanyakan keyakinan. Ini sedikit contoh kasus datang terlambat. Karena saya sebagai guru olahraga tentu dengan kasus ini di luar kelas. Jadi saya sudah memulai pembelajaran, baru anak datang. Ini mungkin kalau saya jadi murid masa saya ini sudah sangat disuruh lari mengelilingi lapangan itu pasti. Karena saya tidak sedikit sampai seperti kadang ada teman juga seperti itu. Tapi dengan keras sekarang saya pasti nggak begitu sebagai penghukum. Ini termasuk dalam posisi kontrol apakah ini patuhi aturan saya atau awas. Adalah hukum patuhi aturan saya atau awas. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti sebagai membuat merasa bersalah. Nah, bagus. Pembuat merasa bersalah. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ini termasuk dari posisi apa tadi? Teman. Bagus. Lanjut. Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti ini sebut. Oh, bagus. Pemantau. Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sebagai manajer. Lulus. Refleksi.
bergerak menggerakkan salam dan bahagia. Ini adalah mungkin slogan ya, kaitannya dengan guru penggerak ini. Awalnya adalah tergerak itu dari proses awal mendaftar dan sebagainya, kemudian sampai isi wawancara itu sudah tergerak, kemudian bergerak ini melakukan kegiatan. Yang terakhir menggerakkan di sini nanti harapannya setelah lulus ya mungkin guru penggerak ini bisa menggerakkan komunitas minimal di dalam sekolah atau komunitas yang sama. Artinya mungkin kalau saya sebagai guru olahraga ya mungkin komunitas di KKGU ya minimalnya di sekolah. Ini adalah komunitas belajar. Jadi ini harapannya nanti dengan program pemerintah ini nanti bisa terwujud. Mungkin ini adalah nanti kaitannya dengan Indonesia Emas. Jadi dengan profil pelajar Pancasila nanti di eranya kita akan mulai masanya yaitu generasi emas tadi. Ini mungkin sekelumit atau paparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Batang. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan dari pembelajaran modul 1 sampai 4. Ini kaitannya dengan aksi nyata yang saya lakukan. Jadi ini ada keterkaitannya modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Mungkin itu Bapak Ibu Guru, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang bukan gerak. Tiga gerak. Kereta jalan. Nah,